Saudara-saudaraku yang saya hormati, kita sebagai orang iman ahlul jannah selalu diingatkan, selalu dinasehati bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, baik dalam keadaan senang, susah, bahagia, menderita, menangis, tertawa, selama dalam hidayah Allah, kita tetap beruntung. Ruginya untung, apalagi untungnya sungguh sangat jelas. Karena berdasarkan dalil sabda Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan hidayah Islam, diberikan rezeki yang cukup dan dia bisa menerima akan hal itu. Saudara-saudaraku yang saya cintai dimanapun berada, rumah kita, jamaah kita ini sebagai ilustrasi, analoginya adalah sebagaimana bangunan rumah yang sudah sempurna, yaitu ada pondasinya sebagai pedoman, landasan utama yaitu Quran hadis. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatu nabiyyi. Kita tidak akan bakalan sesat selama berpedoman dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ada atapnya sebagai pengayom, yaitu imam. As-sultanu dilullah fil arfaman akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Seorang pemimpin sebagai naungan Allah di muka bumi, sebagai pengayom para jamaah dalam kehidupan beribadah. Barang siapa memuliakan pada pemimpin, maka Allah akan memuliakan padanya. Barang siapa yang menghina, meremehkan pada pemimpin, pada imamnya, maka Allah akan membuat hina padanya. Kemudian ada dindingnya sebagai pengaman, yaitu adanya organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, ada Persinas, Senkom, Sako Pramuka, dan lain-lain. Kemudian juga ada perabot rumah sebagai alat kelancaran, yaitu 4S, Tim 7, 5 unsur, dan PPG. Tujuan kita dalam rumah jamaah ini adalah ingin masuk surga selamat di neraka saja. Hanya itu tok. Dan ini hanya bisa dicapai bila amalan kita dibungkus dengan rahmat Allah Ta'ala, yaitu hidayah, Quran, hadis, jamaah. Agar jamaah kita menjadi rahmat, maka penghuni rumah harus sehat agar rumah dan isinya bisa dinikmati dan perabot rumah bisa difungsikan secara maksimal. Yaitu dengan caranya adalah harus paham jamaah, sehingga semua jamaah bisa menetapi hak dan kewajiban sebagai jamaah. Imamnya bisa nasihat, ijtihad, ngatur adil, Robik musin, aris syukur karena Allah. Dengan ringan dan royahnya, jamaahnya bisa netapi taat juga dengan ringan, senang, dan gembira. Penghuni rumah harus berusaha agar rumah tetap utuh, tidak keropos, tidak roboh, tidak hancur, dan tidak punah. Semua ikut meramut, mengawasi, dan menjaga keutuhan jamaah kita ini. Mengajak semua penghuni rumah, terutama anak-anaknya, untuk menjaga keutuhan rumah agar bisa dinikmati secara turun-temurun, dengan mengajar, dengan mendidik, meneladani, dan membiasakan mempraktekkan kebaikan-kebaikan, serta menanamkan paham jamaah yang kuat. Siapapun yang berada dalam lingkup jamaah ini harus menghilangkan ego masing-masing. Tidak ada yang boleh merasa pintar, tidak ada yang boleh merasa kaya, tidak ada yang boleh merasa kuat, sehingga dia harus diwahkan dan dihormati alias tidak ngustur di dalam jamaah. Semuanya harus ridho mengatur apabila memang didapus sebagai pengatur, dan ridho diatur kalau memang didapus sebagai yang diatur. Tetap semangat di dalam menjalani kehidupan, sabar, husnudon bilah, banyak doa. Apapun yang kita jumpai dalam hidup ini, jadikan sebagai pendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak doa. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, lancar ibadah, menetapi 5 bab karena Allah sampai ajal mati kita masing-masing, diberi rezeki yang halal berlimpah barokah, kelak husnul khotimah, dan berhasil bersama-sama masuk surga selamat dari neraka. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.